Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Yang Tak Bisa Dibeli Dengan Uang. Masih ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang, tetapi tidak banyak lagi di masa sekarang. Tutur Michael Sandel, penulis buku What Money Can't Buy, yang artinya yang tak bisa dibeli dengan uang. Seseorang bisa membayar $90 atau sekitar Rp990.000 untuk mendapatkan sel penjara yang lebih baik. Membayar $250.000 atau sekitar $2,75 miliar untuk memperoleh izin memburu badak hitam yang langka. Atau membayar $1.500 atau sekitar $16 juta untuk mengetahui nomor ponsel dokter pribadi Anda. Sepertinya sekarang hampir semua hal bisa dibeli dengan uang. Namun satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang adalah penebusan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ketika Rasul Paulus mulai menulis tentang betapa agungnya rencana keselamatan Allah melalui Yesus, hatinya meluap dengan puji-pujian. Efesus 1 ayat 7-8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib merupakan harga tertinggi yang bisa dibayarkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan hanya Yesus yang dapat membayar harga tersebut, karena Dia adalah Anak Allah yang sempurna. Terhadap anugerah mahal yang diberikan secara cuma-cuma itu, patutlah bagi kita untuk menanggapinya dengan memberikan puji-pujian yang meluap spontan dari hati kita dan tekad untuk mengikut Allah yang sudah menebus kita melalui Yesus. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, terpujilah Allah kita yang penuh kasih. Dia telah datang untuk memerdekakan kita. Alangkah ajaibnya kasih-Mu bagi kami, ya Bapa Sorgawi, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang rela mati untuk menggantikan kami. Rasanya hampir sulit untuk dipercaya. Terima kasih. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, hanya kematian Yesus yang dapat membeli kemerdekaan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.